Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, wahai sahabat beriman, kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris adalah putra dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam, cucu dari kakek buyut bernama Nabi Syits, anak terakhir Nabi Adam alaihi salam. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Kisah Nabi Idris ini diantaranya termaktub dalam Al-Quran, yang artinya, dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris, yang tersebut, di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihi salam adalah buyut Nabi Ibrahim alaihi salam atau ayah kakek Nabi Nuh alaihi salam. Nama Nabi Idris alaihi salam dulunya adalah Nuh, dinamai dengan Idris karena beliau sering mendaras kitabullah. Nabi Idris alaihi salam diutus di kawasan Babilonia, Irak kuno. Namun, karena penduduknya tidak mau beriman, Idris dan beberapa pengikutnya hijrah ke Mesir. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik mulai menjahit maupun menulis. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang bisa menulis. Hal itu termaktub di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, yang mengajar manusia menulis dengan kolam. Orang pertama yang menulis dengan memakai kolam atau pena ialah Nabi Idris. Surat Al-Alaq ayat 4-5. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris alaihi salam memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu, manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar, dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Selain itu ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris alaihi salam kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris pun menjawab, "Malaikat Israel, kaukah itu, sang pencabut nyawa?" Malaikat Israel, "Benar, ya Idris." Nabi Idris, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel, "Tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan sang nabi, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Setelah hidup Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Suatu hari ketika Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?" "Wahai malaikat Israel," tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah,
lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuru menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris alaihissalam meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihissalam ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan, tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga, kembalikan aku ke surga lagi. Dia lalu kembali dan masuk ke dalam surga dan tidak mau lagi keluar darinya. Malaikat maut lalu berteriak, hei Idris, keluarlah. Idris menjawab, aku tidak mau keluar, karena diriku telah melewati kematian, dan bagaimana pedihnya sakaratul maut, dan aku pun juga telah melihat neraka dan surga. Bukankah setiap jiwa akan merasakan kematian dan akan mendapat balasan atas perbuatannya? Aku sudah melewati semua itu. Lantas untuk apa aku turun lagi ke bumi? Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Malaikat maut pun tertegun kebingungan mendengar jawaban dari Nabi Idris alaihissalam. Kemudian turunlah wahyu. Permintaan Nabi Idris didengar Allah dan firman-Nya kepada malaikat maut, biarkan dia, karena aku telah memutuskan bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah dari kisah tersebut, Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini. Beliau berada di surga untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam sahabat beriman. Wallahu alam bisawab.